selamat malam Bapak, Ibu Guru, dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Alicia dari kelas 6A. Pada saat ini, saya akan membawakan firman Tuhan yang berjudul Bersaksi tentang Kebenaran Allah. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini. Kami akan memulai firman-Mu ini ya Tuhan, kiranya Engkau berkata-kata dalam lidah hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pada malam yang ke-6 ini, kita akan mempelajari 3 poin penting, yaitu keberanian, keyakinan, dan tekad. Ayat inti kita terdapat dalam Yosua 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Apakah kalian ingat bahwa Tuhan telah mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir? Kata Tuhan kepada bangsa Israel, ingat, aku sudah memerintahkan kepadamu supaya engkau sungguh-sungguh yakin dan berani. Janganlah engkau takut atau kurang bersemangat, sebab aku, Tuhan Allahmu, mendampingi engkau kemana saja engkau pergi. Apa kata Maria Tyler Moore, kamu tidak mungkin berani kalau hanya hal-hal yang mengagumkan yang terjadi kepadamu. Apakah kalian masih ingat cerita Thomas Alva Edison? Thomas Alva Edison diberitahu oleh gurunya bahwa ia terlalu bodoh untuk belajar. Ia pun membaca buku di perpustakaan setempatnya. Ia menjadi penemu terbesar sepanjang zaman dengan lebih dari 1.000 hak paten diberikan atas namanya. Apa arti keberanian? Ada orang yang mengacaukan keberanian dengan keras kepala. Mereka beranggapan kalau kamu berani, kamu akan mencoba apapun. Tetapi perilaku itu adalah perilaku serampangan. Perilaku serampangan dan keberanian itu tidaklah sama. Arti keberanian adalah, keberanian artinya melakukan kebenaran, seandainya pun itu menakutkan atau sulit. Itu berarti kamu berusaha sebaik mungkin untuk sukses, seandainya pun sukses itu tidak terjamin. Ada 2 jenis keberanian. Yang pertama, keberanian yang didasari oleh nilai. Keberanian yang didasari oleh nilai mengatakan tidak untuk pelanggaran, dan keberanian yang didasari nilai mengatakan maaf jika melakukan kesalahan. Keberanian spiritual. Keberanian spiritual memiliki dasar yaitu penyertaan Allah dan firman-Nya yang menuntun. Keberanian iman untuk percaya lalu melakukan kehendak Allah. Kendati pun sulit, diremehkan, dianiaya, rasa tidak dianggap. Tuhan berbicara kepada Yosua, sungguh-sungguh yakin dan berani. Janganlah engkau takut atau kurang bersemangat. Sebab aku ingat, aku sudah memerintahkan kepadamu supaya engkau Tuhan Allahmu mendampingi engkau kemana saja engkau pergi. Bayang-bayang kepemimpinan Musa, bangsa Israel mulai besar, bersungut-sungut. Bangsa-bangsa di tanah Kanaan kuat. Apakah kalian ingat tentang keberanian Daud melawan Goliat? Daud berani melawan Goliat. Di cerita Daud ini ada poin-poin yang harus kita ambil, yaitu poin spiritual, mental, fisik, dan moral. Dalam 1 Samuel 17 ayat 45, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantangi itu. Keberanian versus kebodohan. Keberanian bukanlah kamu meluncuri lereng yang curam, padahal kamu tidak terampil. Bukanlah melompat dari tebing tinggi ke dalam danau yang dangkal. Bukanlah mengebut dengan motor atau mobilmu. Membahayakan diri sendiri bukanlah berani, melainkan bodoh. Walaupun tumbuh dewasa, itu melibatkan resiko. Resiko yang kamu ambil itu hendaklah masuk akal. Kata Ananias Nin, kehidupan itu membesar atau menciut sebanding dengan keberanian seseorang. Keberanian tokoh dunia. Sir Isaac Newton kurang berprestasi di sekolah. Ia dibiarkan tetap sekolah hanya karena ia gagal mengelola ladang keluarganya. Ia dibesarkan menjadi salah seorang fisul dan ahli matematika paling terkenal sepanjang zaman. Mengenal lebih dekat, belajar tentang Allah melalui alam, berjalan bersama Tuhan, bertumbuh dalam Yesus, bahagia bersamanya, bersaksi tentang kebenaran Allah. Ada banyak tantangan iman kita di dunia ini, tetapi justru disitulah kesaksian iman kita harus dinyatakan. Kita bersaksi pada di dunia ini bahwa hanya Yesuslah jalan dan kebenaran hidup.
kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan agar dipakai menjadi alat keselamatannya. Dengan menyaksikan kebenaran hidup itu melalui kehidupan kita yang sungguh-sungguh beriman dan taat kepada firman. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.